Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang MOL. Kepanjangannya adalah mikroorganisme lokal. Jadi MOL. Nah, di sini kenapa dibilang mikroorganisme lokal? Ya karena kita menumbuhkan bakteri atau mikroba yang bermanfaat itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bahan yang akan kita gunakan ini kali ini itu adalah nasi. Mungkin ada nasi uduk, nasi rames, nasi pecel, nasi goreng, nasi merah dan lain sebagainya. Insya Allah itu bisa. Mungkin kandungan atau bakteri yang akan ditimbulkan mungkin akan berbeda-beda, itu butuh penelitian yang lebih juga. Jadi kalau kita coba cari informasi di Google dengan kata kunci mikroorganisme pada nasi basi, itu kita bisa menemukan jenis mikroba yang terkandung dalam mol nasi basi adalah Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus sp yang berperan dalam proses pengomposan. Ini linknya di ejournal.undip.ac.id. Jadi pemanfaatan dari nasi basi ini cukup banyak diteliti juga ya teman-teman. Ada juga yang menginformasikan itu mikrobanya itu dari jamur Rhizopus oligosporus. Itu coba kita lihat di gambar ya. Ini sedikit gambaran, walaupun ini perlu kita buka lagi ya. Itu yang tampil ini bakteri apa. Jadi kalau memang benar-benar pengen tahu bakterinya apa, kemudian gambarnya seperti apa, itu perlu dicek laboratorium mikrobiologi. Nah, mikroorganisme lokal ini atau disingkat MOL itu biasa digunakan, salah satunya adalah untuk pengurai atau mengurai sampah-sampah yang ada di sekitar kita untuk dijadikan pupuk. Kalau biasanya kan kita menggunakan E4 ya, efektif mikroorganisme 4. Jadi kalau di sini itu kandungannya ada beberapa bakteri, kemudian juga ada unsur hara. Jadi kayak ada lactobacillus, yeast, dan lain sebagainya. Itu kemudian ada unsur hara makro dan mikro. Nah, E4 ini itu insya Allah bisa digantikan juga dengan nasi. Kalau ini nasinya nanti mau saya makan ya. Saya udah bikin nasi yang dibikin MOL udah beberapa hari yang lalu. Videonya sebagai berikut. Nah, proses yang bisa kita kerjakan itu dari nasi yang mungkin sudah basi atau sudah tidak termakan. Ya mungkin beberapa ada yang kita kasih makan ke ayam ya. Nah, ini tinggal kita tempatkan di tempat yang kita sediakan, bebas. Kemudian apakah harus di kepel-kepel itu? Jawabannya juga tidak ya. Kan kadang kalau udah sedikit basi ataupun mungkin sisa itu kan mungkin kita agak jijik ya. Jadi ya cukup ditaruh seperti ini pun sudah tidak apa-apa. Nah ini kan sudah 1 harian, jadi 1 hari lebih ya. Jadi sudah agak lembek seperti itu, agak bau. Nah ini kita posisikan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari secara langsung, kurang lebih sekitar 2-4 hari.
nanti sampai muncul terlihat ada jamur, nanti akan kita amati selanjutnya. Oke, ini kita pengamatan di hari sekitar 3-4 ya. Nah, ini posisi tempat yang saya gunakan untuk menaruh nasinya. Saya tutup ini karena biar tidak diserang hama tikus. Ini kondisinya udah seperti ini ya. Nah, mungkin juga ada yang tanya, Mas, apakah harus ditutup rapat? Jawabannya ya bisa ditutup. Kalau ini saya kondisinya tidak ditutup ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan sendiri. Ini kondisinya seperti ini. Mungkin kalau tidak ditutup, ini nanti akan muncul maggotnya itu ya. Ada uget-ugetnya itu. Nah, modelnya seperti ini. Sudah muncul jamur. Kalau jamur Lycosporus yang warna apa saya kurang tahu ya. Ini rencana mau saya bawa ke rumah gamping teman-teman. Oke, kita coba buka. Jadi teman-teman, kalau yang nasi yang saya taruh tempat di plastik ini itu udah sekitar 3-4 hari teman-teman. Jadi awalnya itu tidak saya tutup ya. Kemarin itu hari Rabu pagi saya bawa dari rumah Serumbung ke rumah gamping sini, saya masukkan plastik seperti ini, dan hari ini hari Kamis itu baru saya buka ya. Jadi sekarang kondisinya seperti ini. Sebentar, ini ya, jadi terlihat ada becek-beceknya, kemudian ada jamur oranye, jamur hitam. Kalau secara sederhananya yang warna agak pink ya dan hitam ini itu sudah jamur yang berbeda. Kemudian ini ya warnanya juga beda. Jadi kalau mau tahu benar-benar jelas ini ada jamur apa aja, bakteri apa aja, memang perlu penelitian yang lebih. Ini kalau nasi yang baru ini ya teman-teman ya, perbedaannya. Nah, secara aplikasi sederhananya juga itu kondisi seperti ini itu sudah bisa kita langsung gunakan ya. Jadi mungkin pakai daun atau mungkin bahan-bahan yang sudah kita bikin dan kita taruh ini di atasnya, itu bisa. Atau bisa juga kondisi seperti ini itu kita tambah air, kemudian kita tambah gula, kemudian kita aduk, baru kita siram di bahan yang akan kita jadikan pupuk ya. Itu insya Allah bisa. Nanti di video selanjutnya saya akan membuat tentang POC dari bahan nasi ini. Itu teman-teman. Mungkin ada yang tanya, Mas, kalau tanpa kita bikin seperti ini tapi mungkin itu nasi sisa kemudian langsung kita buang ya. Kalau secara mudahnya, sederhananya tuh ya bisa-bisa aja teman-teman. Tapi kadang kayak gitu kita sebar itu udah dimakan sama tikus. Mungkin ayam juga bisa. Jadi beberapa saran memang baiknya dibikin seperti ini terlebih dahulu. Nah, sebenarnya nasi ini itu tidak hanya mengandung bakteri ya. Jadi dia juga mengandung unsur hara, makro dan mikro. Itu akan saya bahas di video selanjutnya setelahnya. Karena ini nanti akan saya proses terlebih dahulu biar ada terlihat buktinya ya. Jadi saat diproses itu nanti akan jadi seperti apa. Oke teman-teman, demikian sedikit informasi mengenai mol atau mikroorganisme lokal. Sebenarnya tidak hanya dari nasi, bahan-bahan yang lain juga ada, cuman saya sementara saat ini baru mendapatkan informasinya dari nasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.
Dadah.